Perjalanan ini membawa kami mendekat pada sesuatu yang lebih besar dari sekedar operasional. Melintasi jarak, kami menuju tim yang menumbuhkan kebiasaan baik dan menjaga semangatnya setiap hari. Disinilah cerita itu lahir, dan hari ini kami datang untuk mendengarnya langsung. Halo Citizen, ketemu lagi di segmen RSHC, yaitu di Ruang Sharing Human Capital. Kali ini aku sedang ada di Warehouse Surabaya, salah satu warehouse dari grosir mobil. Kali ini kita mau dengar cerita dan insight langsung dari teman-teman yang ada di Surabaya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini biar bisa terus dengar cerita dan insight terbaru dari teman-teman Citizen lainnya. Kalau gitu, kita cek ceritanya. Nama saya Iwung Mayang Wiranti, biasa orang manggil saya Mayang atau Iwung gitu ya. Jadi saya di sini asli Surabaya, tinggalnya pun juga di Surabaya dan sudah sejak lahir sih sebenarnya di Surabaya. Untuk saat ini saya ada di posisi ABH di Sitama sebagai area business head untuk wilayah area Jatim Bali Nusra. Ya, saya ABH itu sejak bulan April 2024 sampai dengan hari ini ya. Sebelumnya awal-awal sih saya juga ngerasa kaget gitu ya di-assign sebagai ABH. Covernya nggak hanya Jawa Timur, covernya sampai dengan Bali Nusra, cukup besar gitu ya. Menurut saya itu wilayah yang cukup besar menurut saya. Tapi ya saya di sini ya mensyukurilah, alhamdulillah saya diberi kepercayaan, diberikan amanah untuk mengelola wilayah yang cukup besar menurut saya. Tapi saya di sini sangat-sangat optimis gitu melihat bisnis ini, karena kalau saya lihat bisnis ini berpotensi banget untuk berkembang gitu. Jadi saya begitu menerima tawaran sebagai ABH, saya rasa ya ini akan ada banyak peluang dan plan gitu. Jadi di otak saya sudah ada plan-plannya nanti seperti apa yang akan saya kerjakan untuk pekerjaan ini. Itu sih. Oke, presensi top 3 ya. Ya alhamdulillah sih. Tentang kedisiplinan, kalau ngomong masalah kedisiplinan itu balik lagi ya ke masing-masing personal kita sebagai di sini kan sebagai leader setidaknya bisa memberikan contoh gitu, contoh yang baik bagi semua tim yang ada di bawah kita. Jadi ya kalau saya rasa berawal dari kita juga sih, gimana cara kita menjalankan absensi itu biar nggak sampai lupa-lupa absen seperti itu. Kita memberikan contoh terlebih dahulu. Dan untuk area saya sendiri saya sudah menentukan gitu ya, khususnya semua Jatimbal. Jadi untuk jam briefing itu di sini saya menetapkan jam 8.15 sudah mulai ada briefing. Dan kemarin itu kan sempat ya dari HO itu kan sempat ada aturan setiap kali briefing pagi mengirimkan foto. Nah itu saya rasa penting juga buat saya sebagai ABH di sini untuk kontrol. Jadi itu masih saya terapkan sampai dengan hari ini. Jadi kita ada di grup itu, di grup area Jatimbal itu selalu share video briefing pagi mereka seperti apa. Dari situ saya tahu siapa-siapa tim saya yang sedang absen atau sedang sakit, kayak gitu sih. Dan yang pasti jam 8.15 itu harus sudah melakukan briefing pagi semua. Mungkin berawal dari situ sehingga absensi juga bisa terkontrol dan teratur. Itu sih. Nah, integrity ini agak gampang-gampang susah nih untuk dikontrol. Yang pertama sih, yang pasti sih kita harus kenal dulu nih tim kita seperti apa. Jadi harus di awal ya, filter di awal sih sebenarnya adalah karyawan atau calon karyawan kita, cara memilih orang itu seperti apa. Untuk menanamkan integrity sendiri,
Yang pasti sih kita utamakan untuk ingat kepada Sang Pencipta, itu yang paling penting. Saat masing-masing orang itu sudah memegang itu semuanya, saya rasa integritas pasti akan terjaga. Tekankan ke semua leader, adakan kegiatan untuk doa bersama. Makanya setiap pagi ada briefing pagi pun itu juga disisipkan untuk berdoa, selalu berdoa. Bahkan di cabang Surabaya sendiri pun juga menjalankan doa bersama setiap dua minggu sekali, sebulan dua kali untuk kegiatan pengajian. Nah, itu salah satu cara kita untuk mendekatkan diri, cara kita untuk menjaga integritas kita di perusahaan supaya tidak melakukan hal-hal yang di luar dari aturan perusahaan. Itu sih. Oke, tentang ide kreatif ya. Jadi memang khususnya Surabaya nih, kita sudah menjalankan beberapa kegiatan ya. Kalau ditanya berawalnya dari mana ide kreatif itu, yang pasti sih saya akan selalu menghargai pendapat dari semua tim yang ada. Jadi awal mulanya adalah kita duduk bareng, karena kita ngerasa pekerjaan dengan rutinitas yang setiap hari seperti ini cukup melelahkan gitu ya, apalagi tim FI yang pekerjaannya melakukan grading, kemudian penataan unit, bertemu dengan mitra. Nah, itu saya rasa rutinitas yang kalau misalnya kita terus jalankan seperti itu akan membosankan. Makanya kita di sini duduk bareng, menanyakan nih dari ide-ide dari kalian untuk refresh lagi, ice breaking lah ya setidaknya gitu. Ada kegiatan apa? Saya selalu berdiskusi dengan tim. Ada ide apa nih dari kalian gitu. Saat misalnya nih dari teman-teman ternyata ada ide untuk ya senam atau contohnya setiap hari Sabtu mereka ternyata ada sepakati bersama bahwa akan ada kegiatan antara senam atau sharing motivasi, atau di situ ada game-game seru-seruan lah ya untuk ice breaking kita setelah penat seminggu kerja. Setidaknya ada satu hari yang menurut mereka untuk refresh gitu, hanya untuk seru-seruan aja. Nah, akhirnya kita sepakati setiap hari Sabtu kita jalankan itu gitu. Terus selain itu integritas tadi yang ada kaitannya sama integritas, kayak pengajian rutin itu kita selalu jalankan 2 minggu sekali dan itu kita jalankan. Kalau ditanya kenapa kok bisa jalan terus gitu, sebenarnya juga nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Tapi yang pasti saya tekankan ke semua tim gitu, bahwa semua apapun yang sudah dijadikan komitmen atau keputusan bersama harus tetap dijalankan. Itu saat kalian semua ngerasa lelah atau sudah ngerasa bosan dengan kegiatan itu, oke, kita harus duduk bareng gitu, duduk bareng, ditemukan lagi cara-cara triki-triki lain nih yang bikin kita refresh lagi, disepakati bersama dan harus dijalankan. Jadi komitmennya adalah semua yang sudah disepakati dan sudah menjadi komitmen setidaknya harus berjalan continue itu. Ya, untuk kegiatan kita di hari Kamis per 2 minggu awal bulan itu kita mengadakan yasinan guna untuk memberkati kita semuanya dan gudang yang kita huni ini. Dan yang untuk hari Sabtu kita ada kegiatan namanya gotong royong. Jadi gotong royong itu bersih-bersih lahan, area-area yang kotor kita bersihkan, termasuk unit-unit yang berdebu tebal, berdebu tipis, itu kita bersihkan semuanya. Jadi kita maksimalkan gotong royong itu bisa nikmat kita lihat, biar nyaman bagi mitra-mitra grosir mobil kita. Harapan saya terkait kegiatan yang sudah terlaksana atau terrealisasi di Warehouse Surabaya, salah satunya kegiatannya yaitu pengajian 2 minggu 1 kali, di mana pengajian ini diadakan untuk berdoa bersama untuk kemajuan warehouse, untuk keberkahan warehouse.
Jadi kita tidak hanya fokus kerja saja, dunia saja, tapi akhirat juga kita pikirkan. Maka dari itu Warehouse melaksanakan rutinitas pengajian setiap 2 minggu 1 kali. Oke, ya, menyatukan ide banyak orang itu gampang-gampang susah lagi nih. Jadi setiap orang ini kadang-kadang isi kepalanya beda-beda gitu. Isi kepalanya beda-beda dan maunya juga beda-beda, banyak banget. Nah, itulah tugas sebagai ABH sih di sini, untuk menyeimbangkan, untuk menetralkan, untuk menjadi penengah gitu. Karena banyak ide gitu ya. Jadi di sini saya menjadi penengah. Kira-kira ide apa nih, dan saya bisa ambil keputusan. Oke, kalau menurut kalian maunya begini gitu, misalnya di Hari Pahlawan udah disepakati aja bareng-bareng. Oh, pakai batik bareng-bareng. Tadinya ada kepikiran pakai baju pahlawan. Nah, itu kan agak merepotkan. Nah, menurut saya kalau misalnya itu merepotkan dan kemungkinan kecil bakal terrealisasi, ya sudah, saya ambil jalan tengahnya. Yang pasti tetap ada acara peringatan Hari Pahlawan, kita bisa foto-foto bersama, kita bisa pakai batik bareng-bareng gitu. Akhirnya disepakati seperti itu. Itu sih. Jadi saya menanamkan ke teman-teman yang lain nih, ke tim saya yang lain, kalau memang ada ide silakan dituangkan, dan nanti ya saya akan mewadahi gitu, pengennya seperti apa. Itu nggak boleh ada kata menyerah. Karena kalau yang namanya udah kita diskusi, duduk bareng gitu ya, duduk bersama-sama mengambil keputusan apa, ya itu harus kita jalankan bareng-bareng. Walaupun ada 1-2 orang yang nggak sepakat, tapi ya harus mau nggak mau. Yang pasti sih saya menekankan ke semua tim gitu, bahwa ya berorganisasi seperti ini, saat pendapat kita diterima atau tidak, ya sudah, kita harus jalankan. Namanya juga berorganisasi, kita harus bisa saling memahami, saling menghargai apapun itu. Seperti itu. Banyak sih, contohnya kayak bersih-bersih kan juga mempersatukan semua staf untuk berkegiatan sosial pada hari Sabtu. Kan itu tujuannya untuk biar nanti kekompakan dan kebersihan warehouse tetap terjaga. Dan kalau hari Kamis sering dilakukan kayak pengajian, itu bisa membuat kerohanian kita juga dan mencintai Sang Pencipta, dan kita tidak hanya bekerja tapi kita juga mengingat Sang Pencipta. Karena itu sudah jadi sebuah tradisi, Mas, sama kesepakatan integritas pekerjaan di sini. Sama kalau untuk konten-konten yang seru-seru itu hanya untuk have fun aja, happy gitu, biar nggak suntuk untuk terlalu fokus bekerja. Untuk konsisten, ya konsisten itu memang gampang-gampang susah. Kadang-kadang ada yang ya 3-5 orang ngerasa capek gitu ya, akhirnya jadi nggak konsisten. Itu sering kali terjadi. Tapi gimana caranya? Saya di sini ada SPV, ada head. Nah, dari situ yang saya kerahkan gitu ya, dari teman-teman head dan SPV, saya ngasih motivasi mereka gimana caranya biar mereka bisa memotivasi timnya agar mau menjalankan lagi apa aja kegiatan yang sudah disepakati bersama. Itu di situ saya melibatkan semua orang sih, melibatkan semua pihak. Jadi nggak hanya saya sendiri yang jalan, tapi head dan SPV pun juga ikutan jalan. Karena apa? Kalau semuanya punya motivasi yang sama, punya semangat yang sama, artinya kita dalam menjalankan pekerjaan ini bisa lebih mudah lagi, bisa lebih gampang. Jadi kita kejar target pun juga dengan enjoy. Itu sih. Ngaruh banget kalau dibilang untuk pengaruh apa enggaknya ke performance, sangat-sangat berpengaruh banget. Jadi kalau misalnya kita dengan rutinitas ya, dengan tim yang ada di lapangan nih, rutinitas yang seperti itu, terus saat kita menjalankan komitmen tadi,
dengan misalnya ice breaking tadi ya, di hari Sabtu kita ada games apa segala macam, kita akan merasa refresh. Setelah kita merefresh, artinya semangat kita akan bangkit lagi, dan saya menekankan ke semua tim bahwa semua pekerjaan itu ya harus dijalankan dengan ikhlas, dengan bersama-sama, dengan semangat. Nah, dari situ setidaknya mereka bisa menanamkan itu di diri mereka masing-masing, sehingga semua target, semua tuntutan dari perusahaan, tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Jadi ya gampang-gampang susah. Balik lagi ya kita harus suntik motivasi terus nih biar tetap konsisten berjalan. Tips and trick supaya bisa menjalankan seperti yang ada di Surabaya, ya ada beberapa sih. Semuanya itu kan kalau dilihat nih, semuanya ini itu tergantung dari masing-masing personal ya, masing-masing orang, baik itu leader ataupun undernya atau tim di bawahnya. Balik lagi ke masing-masing personalnya, mau nggak diajak maju gitu. Yang pasti kasih motivasi untuk supaya bisa maju bersama. Terus juga yang harus ditanamkan adalah semua komitmen yang sudah disepakati bersama dijalankan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Itu sih, dan itu untuk menahan juga biar nggak chaos gitu, artinya biar semangatnya itu nggak turun gitu dan tetap terjaga konsistennya. Itu sih. Jadi untuk yang sudah berjalan di sini di area saya juga belum tentu bisa dijalankan di tempat lain ya. Balik lagi ke personal gitu. Jadi setidaknya pahami dulu nih masing-masing kebutuhan atau keinginan masing-masing orang gitu. Setelah kita tahu nih apa keinginannya, ya udah dibicarakan bareng-bareng, duduk bersama. Ya sudah, kita sepakati apa pengennya untuk refresh. Salah satunya mungkin kalau dari HO supportnya kemarin seperti outing gitu ya. Outing itu salah satu refresh yang cukup bagus kalau menurut saya, karena dari situ di situ bisa timbul kekompakan, timbul relax gitu ya, refresh, kedekatan antara satu dengan yang lainnya, secara personal. Dari situ akhirnya kita bisa bonding emosional dan bisa kalau kekompakan sudah ada, sinergi sudah ada, tinggal kita menjalankan aktivitas ke pekerjaan itu lebih enak lagi. Begitu. Jalani semua pekerjaan dengan ikhlas dan disyukuri apapun itu, untuk hasil serahkan kepada Allah. Itu aja sih. Dari cerita sederhana yang lahir di lapangan, kami belajar bahwa konsistensi dan kebiasaan baik mampu menggerakkan banyak hal. Semoga semangat ini bisa terus menular, memberikan inspirasi bagi banyak titik lain untuk terus bertumbuh dengan cara mereka sendiri.